Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar TIK dengan tema sistem komputer. Anak sekalian, mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang belajar di sistem komputer. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari sistem komputer dengan lebih terinci lagi. Tahukah kalian apa sistem komputer itu? Ayo, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau belum tahu sama sekali. Mungkin di antara kalian komputer itu hanya bisa mengetik, bermain game, ataupun buat makalah. Ayo, kira-kira sistem komputer itu apa sih? Dan kegunaannya untuk apa? Gitu ya. Baik bagi dalam dunia pendidikan ataupun hal yang lain. Nah, daripada kalian bingung mencari jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi, simak penjelasan berikut ini. Sistem komputer itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, di antaranya hardware, software, dan firmware. Jadi ketiga komponen ini tergabung menjadi satu, menjadi sebuah sistem komputer. Komponen sistem komputer yang pertama yaitu hardware atau disebut dengan perangkat keras. Hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat disentuh, dilihat, diraba, atau dipindahkan. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, dan lain-lain. Jadi perangkat keras komputer yang bisa dilihat itu merupakan hardware. Contoh hardware yang pertama yaitu casing. Nah, tahukah kalian apa itu casing? Nah, casing merupakan bagian yang berguna untuk wadah bagi komponen komputer lainnya menjadi satu kesatuan. Pada umumnya, di dalam casing itu terdapat beberapa komponen, di antaranya kipas, CD port, USB port, audio jack, dan port lainnya. Lalu contoh hardware yang kedua yaitu mainboard. Mainboard seperti yang ada di gambar ini ya. Mainboard itu merupakan komponen utama di komputer yang memiliki peran untuk mengatur alokasi daya yang diperlukan oleh masing-masing komponen komputer seperti prosesor, VGA, RAM, hard disk, sound card. Nah, itu semuanya diatur dalam satu kesatuan menjadi mainboard. Contoh hardware yang ketiga yaitu prosesor ataupun sering disebut dengan CPU. Istilah lain yang berkaitan dengan prosesor antara lain gauge, clock speed, core, dan thread. Prosesor memiliki tiga tahapan secara umum dalam mengolah data ataupun instruksi. Yang pertama, fetch ataupun menerima, yang kedua decoder menerjemahkan, dan yang ketiga execute. Contoh hardware keempat yaitu media penyimpanan. Media penyimpanan merupakan media untuk menyimpan data dalam komputer. Contoh yang pertama adalah hard disk ataupun HDD. Ukuran hard disk yang banyak dijumpai adalah 3,5 inci pada komputer desktop dan 2,5 inci yang biasanya digunakan pada laptop. Nah, itu merupakan media penyimpanan. Contoh media penyimpanan yang kedua yaitu SSD atau Solid State Drive. Dinamakan SSD karena menggunakan komponen tidak bergerak. Hal ini beda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik yang bergerak menyimpan datanya. Jadi SSD ini merupakan alternatif lain dari media penyimpanan selain hard disk. Contoh berikutnya dari media penyimpanan yaitu Optical Disk Drive atau ODD. ODD ini memiliki kecepatan baca berbeda-beda bergantung media yang digunakan. Contohnya DVD. DVD memiliki kecepatan 11,08 MB per second.
Lalu yang kedua, CD memiliki kecepatan 1,229 MB per second. Kalau tadi kita bahas media penyimpanan, kita lanjutkan untuk hardware. Hardware yang kelima yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan alat penyimpanan data sementara. Memori yang tersimpan ini dapat diakses dengan cepat dan hanya bersifat sementara, yaitu ketika RAM sudah tidak memperoleh daya komputer ataupun komputer dimatikan, maka semua data yang tersimpan di RAM akan hilang. Contoh hardware berikutnya yaitu keyboard. Tahukah kalian keyboard? Keyboard itu memiliki dua jenis model. Yang pertama model QWERTY dan yang kedua model non-QWERTY. Nah, mungkin bagi kita masyarakat Indonesia itu sudah familiar, sudah terbiasa dengan keyboard dengan model QWERTY. Tapi sebenarnya ada juga keyboard model yang non-QWERTY. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang hardware, mulai dari casing, mainboard, prosesor, keyboard, dan lain-lain, selanjutnya kita akan pelajari tentang perangkat lunak ataupun yang sering disebut dengan software. Nah, tahukah kalian software itu banyak sekali jenisnya, mulai dari software aplikasi dan lain-lain, itu banyak sekali macamnya. Software secara definisi adalah sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Nah, contohnya seperti yang ada di layar kita ini, softwarenya itu Office 2019. Di antaranya ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Itu mungkin yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, software itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada operating system. Yang kedua ada aplikasi program. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Jadi kalau diklasifikasi berdasarkan fungsinya itu terdapat 3 jenis software. Software yang pertama yaitu operating system. Operating system adalah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Contohnya, kalau operating system pada komputer itu ada Linux OS, Windows OS, dan Mac OS. Kalau pada smartphone itu ada Android dan iPhone. Nah, itu merupakan contoh operating system. Berikutnya adalah aplikasi program. Kalau tadi operating system, sekarang aplikasi program. Aplikasi program adalah program komputer yang siap digunakan atau bisa dikatakan program siap pakai. Contohnya aplikasi program itu yang sering kita gunakan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, dan lain-lain. Software yang ketiga yaitu bahasa pemrograman atau bahasa program. Bahasa program adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Contohnya, aplikasi bahasa pemrograman itu seperti Assembly, Java, Python, C, dan C++. Komponen sistem komputer yang ketiga yaitu brainware. Nah, brainware sendiri adalah orang yang mengoperasikan komputer sekaligus merupakan komponen penting dalam sistem komputer. Contohnya brainware itu seperti seorang programmer, seorang analis, operator, administrator, ataupun user lainnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis komputer. Kalau sebelumnya kita pelajari itu sistem komputer, berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis komputer yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di dunia kerja.
Berikutnya, jenis-jenis komputer. Anak-anak sekalian, terdapat beberapa jenis komputer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya laptop saja ataupun komputer yang sering kita gunakan saja, tapi masih banyak lagi. Mulai dari komputer desktop, laptop, netbook, tablet, dan komputer server hingga superkomputer. Jenis komputer berdasarkan ukurannya, yang pertama yaitu mini komputer. Mini komputer memiliki kemampuan menyimpan dan mengolah data yang lebih besar. Mini komputer banyak digunakan oleh perusahaan besar ataupun organisasi. Nah, seperti yang kita lihat pada layar ini ya, mini komputer itu bentuknya kecil seperti ini namun memiliki penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, komputer mainframe. Komputer mainframe memiliki ukuran yang sangat besar, dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu waktu. Misalnya, untuk sensus penduduk, kemudian juga biasanya digunakan untuk pemilu dan lain-lain. Gambarnya seperti di samping ini ya. Berikutnya yang ketiga, yaitu superkomputer. Superkomputer adalah mainframe dengan daya proses yang paling kuat dan memiliki fungsi untuk perhitungan tugas yang lebih intensif. Yang pertama, kemampuan analis skrip dan pemodelan molekul. Yang kedua, untuk perkiraan cuaca dan riset iklim. Yang ketiga, pengguna utamanya adalah militer dan organisasi sains dan selanjutnya. Berikutnya yang keempat, yaitu wearable komputer. Merupakan jenis komputer yang dapat dipakai pada tubuh manusia. Artinya, biasanya digunakan pada tubuh manusia dalam aktivitas sehari-hari, misalnya jam tangan, kacamata, ponsel, ataupun bahkan pakaian. Contohnya seperti jam di samping ini ya. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang sistem operasi. Jadi pembahasan berikutnya ini kita akan membahas lebih jauh tentang sistem operasi. Anak-anak sekalian, sistem operasi. Sistem operasi itu memiliki fungsi mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Nah, cukup kompleks bukan ya tugasnya sistem operasi ini? Contohnya Android OS, Apple, Windows, dan lain-lain. Berikutnya dalam sistem operasi itu ada istilah multitasking. Multitasking yaitu kegiatan membuka dua aplikasi atau lebih secara bersamaan dengan tujuan menghemat waktu ketika mengerjakan sesuatu. Misalnya ketika kita sedang mengetik, membuat makalah, dan lain-lain, sekaligus kita membuka aplikasi pemutar musik. Itu yang disebut dengan multitasking. Berikutnya cara kerja komputer. Central Processing Unit atau sering disebut dengan CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Terdapat 4 komponen utama dalam CPU. Yang pertama, Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Register adalah salah satu elemen kunci yang ada dalam CPU, yang digunakan untuk menyimpan operan, instruksi, yang berhubungan dengan penggunaan prosesor saat ini. Control Unit atau sering disebut dengan CU, berfungsi mengendalikan seluruh piranti dalam sistem komputer. Hal inilah yang dianalogikan seperti otak manusia yang mengendalikan seluruh saraf dalam tubuh manusia. Arithmetic Logic Unit ataupun ALU. Komponen ini dibuat khusus untuk proses perhitungan aritmatika.
Hal ini sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika.